Kisah ulama Barsisah yang ahli ibadah lalu berzina, membunuh, dan akhirnya sujud pada setan. Kisah ini adalah tentang seorang ulama yang tergoda dengan wanita akhirnya menzinainya. Dari riwayat Ibnu Abbas dan Muqatil bin Hayyan, Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Khalad bin Aslam. Aku mendengar Ali berkata, ada seorang ulama yang dikenal rajin ibadah. Ulama tersebut bernama Barsisah. Ia sudah beribadah selama 60 tahun. Dalam sebuah riwayat diceritakan ulama tersebut sudah memiliki karomah layaknya waliullah. Karomah yang dimilikinya pun tergolong hebat. Ia salah satu orang sakti di masa itu. Kesaktian yang ada pada dirinya bisa kebal dari senjata tajam, dan seluruh murid yang berguru pada dirinya bisa terbang dan memiliki kesaktian sama dengan dirinya. Akhirnya, atas ketaatan Barsisah yang beribadah kepada Allah membuat setan iri dan ingin merayunya masuk neraka. Tujuannya, setan ingin menggoda dan menjauhkannya dari ibadah kepada Allah. Lalu setan pun mulai mengatur siasat jahatnya dengan cara pergi kepada seorang wanita dan membuat wanita itu menjadi gila. Wanita tersebut memiliki beberapa saudara. Setan berkata kepada saudara-saudaranya, coba kalian bawa saudara perempuan kalian kepada ulama yang tinggal di tempat itu, di mana ia bisa mengobati saudara perempuan kalian. Lantas mereka membawa saudara perempuan mereka kepada ulama tersebut. Kemudian diobatilah oleh ulama itu. Wanita itu terus berada dalam proses pengobatan dan berada di sisi orang alim tersebut. Suatu ketika, ulama tersebut berada di sisi wanita tadi. Secara tidak sengaja ia melihat aurat sang wanita yang sedang diobatinya, dan disinilah akhirnya ulama tersebut tanpa ia sadari telah terjebak dalam skenario setan yang sangat indah. Setan pun memainkan perannya dengan cara berbisik kepada ulama tersebut hingga nafsunya bangkit. Lantas, ketika itu sang wanita pun pasrah apa yang dilakukan terhadap dirinya, karena setan pun telah membujuknya untuk melakukan zina. Singkat cerita, ulama tersebut akhirnya telah berhasil memuaskan nafsu birahinya atas bujuk rayu setan hingga membuat wanita tersebut hamil. Setelah mengetahui wanita tersebut hamil, lalu setan kembali berbisik kepada dirinya. Apa kata orang-orang seandainya seluruh penduduk negeri ini mengetahui perbuatanmu yang telah menzinai wanita itu hingga hamil? Tentunya semua orang akan menghujatmu, khususnya seluruh murid yang berguru kepadamu. Mereka semua akan pergi dan tidak akan menghormatimu sebagai orang alim di desa ini. Tak berpikir lama, sang ulama itu langsung membunuh wanita yang sedang hamil itu. Setelah kejadian itu, saudara-saudara dari wanita tersebut pun datang. Singkat cerita, akhirnya perbuatan bejat Barsisah terungkap. Hingga suatu hari ulama Barsisah itu diadili oleh seorang raja dan dijatuhi hukuman mati untuk dipenggal kepalanya. Namun, karomah yang ada pada dirinya masih membuat Barsisah kebal dari segala senjata tajam. Sang algojo tidak mampu menebas leher Barsisah. Pada saat itu, Barsisah sudah tidak sanggup menahan siksaan dan malunya akan perbuatan yang ia lakukan. Walaupun ia telah berbuat dosa besar dengan berzina, akan tetapi dalam hatinya masih ada sedikit keimanan bahwa tiada Tuhan yang ia sembah kecuali Allah. Kemudian setan kembali mendatangi Barsisah. Kali ini ia berkata kepada Barsisah, aku akan membebaskan dirimu dari seluruh siksaan ini, tapi ada satu permintaan lagi, pinta setan. Apa permintaan itu, wahai setan? Jawab Barsisah. Sujudlah kamu kepadaku. Setelah itu, aku berjanji akan mengeluarkanmu dari siksaan orang-orang ini terhadapmu. Hanya sekali kamu berbuat syirik kepada Allah. Nanti setelah bebas kamu bisa kembali bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Begitu ungkap setan dalam menyesatkan Barsisah. Akhirnya, karena Barsisah tidak tahan lagi disiksa, ia pun bersujud kepada setan. Dan pada saat itu, juga ayunan pedang dari sang algojo dengan seketika memisahkan kepala dengan tubuh Barsisah,
hingga terpelanting jatuh ke tanah, dan sang ulama itu pun mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Setelah itu setan pun berkata, "Aku berpaling darimu. Aku sendiri sangat takut kepada Allah Rabbul Alamin." Itulah yang disebutkan dalam ayat. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 16-17. Semoga kisah hikmah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar terhindar dari bujuk rayu setan yang selalu ingin menyesatkan manusia.